saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini, saya atas nama Jessica akan membahas tentang ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita akan membahas tentang ajaran Arianisme. Berikut adalah penjelasan tentang Arianisme dalam konteks sejarah gereja dan teologi Kristen. Pengertian Arianisme. Arianisme adalah suatu ajaran teologis yang dikembangkan oleh Arius, seorang imam dari Alexandria pada awal abad keempat. Inti dari ajaran ini adalah bahwa Yesus Kristus atau Sang Anak tidak sehakikat dengan Allah Bapa dan bukan Allah sejati, melainkan ciptaan pertama dan tertinggi dari Allah. Arius mengajarkan bahwa ada saat di mana anak tidak ada. Dengan kata lain, Yesus bukan kekal dan bukan Tuhan sejati, hanya makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tujuan Arianisme. Tujuan ajaran ini menurut Arius adalah untuk yang pertama, menjaga keesaan Allah dengan menolak gagasan bahwa ada dua pribadi kekal yang setara. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara Allah Bapa dan Yesus dalam kerangka filsafat Yunani, terutama konsep logos. Yang ketiga, memberikan pemahaman tentang Tritunggal dan dengan menempatkan Yesus di bawah Allah Bapa. Faktor-faktor yang mendukung munculnya Arianisme adalah yang pertama, pengaruh filsafat Yunani, khususnya pemikiran tentang keberadaan, perubahan, dan ketidakberubahan atau imutabilitas. Yang kedua, kurangnya rumusan teologis yang jelas tentang Tritunggal pada awal masa gereja. Yang ketiga, upaya rasionalisasi iman Kristen, yakni mencoba menjelaskan misteri iman dengan logika manusia. Yang keempat, situasi politik dan sosial Kekaisaran Romawi yang mendukung perdebatan teologi di kalangan gereja. Hal-hal yang termaksud dalam ajaran Arianisme yang pertama, Kristus bukan Allah sejati dan tidak setara dengan Bapa. Yang kedua, Kristus adalah makhluk ciptaan meskipun yang paling mulia dari semua ciptaan. Yang ketiga, ada saat di mana anak tidak ada, artinya anak tidak kekal. Yang keempat, Tritunggal tidak bersifat sejati dan setara, melainkan bersifat hierarkis. Yang kelima, Roh Kudus juga dianggap sebagai ciptaan dan tidak setara dengan Allah Bapa. Nah, teman-teman, berikut adalah tanggapan gereja terhadap Arianisme, yaitu yang pertama, Konsili Nicea. Konsili ini adalah konsili ekumenis pertama yang diadakan oleh gereja, dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Agung di kota Nicea, sekarang Iznik di Turki. Tujuannya adalah menyelesaikan perpecahan akibat ajaran Arianisme. Keputusan penting Konsili Nicea yaitu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat atau homosios dengan Allah Bapa, bukan ciptaan. Yang kedua, menyusun bagian awal syahadat Nicea yang mengatakan, "Aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar, yang dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa." Kemudian Arius dan para pengikutnya dinyatakan sesat dan dikucilkan dari gereja. Berikut peran Santo Athanasius. Santo Athanasius dari Alexandria adalah tokoh utama dalam melawan Arianisme, bahkan disebut Bapa Ortodoksi karena pembelaannya terhadap ajaran yang benar. Perjuangan Athanasius yaitu yang pertama, menulis banyak karya teologi yang menjelaskan bahwa Yesus adalah sejati dan kekal. Yang kedua, mengalami penganiayaan dan pengasingan berulang kali karena tetap melawan pengaruh Arianisme, meskipun banyak pemimpin politik dan gereja saat itu mendukung Arius. Yang ketiga, tetap konsisten dalam membela Tritunggal Maha Kudus, bahkan ketika harus berjuang, Athanasius melawan dunia atau Athanasius contra mundum. Meskipun Arianisme terus bertahan dalam beberapa kalangan, terutama bangsa-bangsa Goth dan suku Jermanik,
ajaran ini akhirnya dikalahkan dan dianggap bid'ah oleh seluruh gereja Kristen Ortodoks. Kemudian berikutnya masuk pada Nestorianisme, adalah salah satu ajaran sesat atau heresi dalam sejarah gereja yang muncul pada abad ke-5, berkaitan erat dengan pandangan mengenai pribadi Kristus atau Kristologi. Ajaran ini dinamai berdasarkan Nestorius Patriark Konstantinopel yang menjadi tokoh utama penyebarannya. Pengertian Nestorianisme adalah ajaran yang memisahkan natur ilahi dan natur manusia dalam diri Yesus Kristus secara terlalu ekstrim sehingga seolah-olah Yesus adalah dua pribadi yang terpisah, satu pribadi ilahi atau anak Allah dan satu pribadi manusia atau Yesus dari Nazaret. Nestorius menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau pembawa Allah dan memilih istilah Christotokos atau pembawa Kristus karena ia tidak mau mengatakan bahwa Maria melahirkan Allah. Tujuan Nestorianisme. Secara implisit, Nestorius tampaknya bermaksud untuk yang pertama, menjaga kemurnian doktrin tentang keilahian Yesus agar tidak dicampur adukan dengan kemanusiaannya. Yang kedua, membela kehormatan Allah. Dalam pikirannya, Allah yang kekal dan transenden tidak mungkin lahir, menderita atau mati. Yang ketiga, menjaga kesatuan Trinitas agar tidak terkesan bahwa Allah Bapa menderita di salib. Paham ini disebut patripasianisme yang juga dianggap sesat. Faktor yang mendorong munculnya Nestorianisme, yang pertama itu pengaruh filsafat Yunani, khususnya pemisahan antara esensi atau ousia dan pribadi atau hipostasis. Ketegangan antara dua sekolah teologi besar, yaitu sekolah Antioquia yang ditekankan oleh Nestorius menekankan kemanusiaan Kristus, kemudian sekolah Alexandria menekankan kesatuan antara natur ilahi dan manusia dalam pribadi Kristus. Yang berikutnya, kurangnya pemahaman tentang istilah-istilah teologis seperti natur, pribadi, dan substansi yang waktu itu belum dirumuskan secara definitif. Kontroversi seputar gelar Maria, yaitu Theotokos versus Christotokos. Hal-hal yang termaksud dalam ajaran Nestorianisme, dua pribadi dalam Kristus Yesus dianggap sebagai dua pribadi atau bukan hanya dua natur. Kemudian penolakan terhadap Maria sebagai Theotokos dianggap tidak pantas karena Allah tidak bisa dilahirkan. Kemudian pemisahan ekstrim antara keilahian dan kemanusiaan Yesus, seolah-olah tidak ada kesatuan dalam satu pribadi, mengaburkan misteri inkarnasi. Ajaran ini tidak mampu menjelaskan bahwa Allah bisa sungguh menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Tanggapan gereja terhadap Nestorianisme yaitu Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili ini secara tegas menolak ajaran Nestorius. Nestorius dikutuk sebagai bid'at atau heretik dan ajarannya dinyatakan bertentangan dengan iman gereja. Kemudian, konsili menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, ilahi dan manusia. Dan Maria memang pantas disebut Theotokos karena yang dilahirkannya adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia, bukan sekedar manusia biasa. Nah, tokoh utama yaitu Santo Kirillus dari Alexandria. Ia menjadi lawan utama Nestorius dalam perdebatan ini. Kirillus menekankan bahwa persatuan antara kodrat ilahi dan manusia dalam Kristus tidak boleh dipisahkan. Kristus adalah satu pribadi yang utuh. Nah, surat-surat Kirillus kepada Nestorius, terutama yang berisi 12 anatema atau kutukan, menjadi dasar teologis konsili dalam mengecam Nestorianisme. Dampak selanjutnya, setelah konsili Efesus, para pengikut Nestorius menyebar ke Persia dan mendirikan gereja timur Assyria atau kadang disebut Nestorian Church.
yang memisahkan diri dari Gereja Katolik dan Ortodoks. Namun, Gereja Katolik tetap menegaskan kristologi yang ortodoks atau satu pribadi Yesus Kristus dengan dua kodrat yang tak terpisahkan, tanpa campur, tanpa perubahan. Sekian penjelasan tentang Arianisme dan Nestorianisme. Semoga teman-teman bisa memahami, dan jika ada yang kurang dalam penjelasan saya, mohon teman-teman bisa langsung menambahkan di kolom komentar. Terima kasih.